Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nur Maulana. Dan saya, Dani Abdul Hafiz. Kami Kami dari dari SMA SMA Negeri Negeri 8 8 Yogyakarta. Yogyakarta. Awal tahun 2020, dunia digemparkan oleh COVID-19. Pandemi COVID-19 ini masuk ke Indonesia mulai pada bulan Maret 2020. Pada bulan itu juga mulai diberlakukan kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran. Kebijakan tersebut juga berimbas kepada kegiatan belajar mengajar. Di masa pandemi, pembelajaran secara tatap muka di sekolah digantikan oleh pembelajaran jarak jauh secara daring. Akibat adanya PJJ, siswa harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan baru ini. Sedangkan ketidakmampuan siswa dalam membiasakan diri menyebabkan timbulnya gangguan kecemasan. Di sisi lain, remaja merupakan usia yang sangat rentan mengalami gangguan kecemasan. Salah satu cara meredam kecemasan adalah art therapy. Art therapy membantu individu melepaskan ketakutan dan tekanan melalui ekspresi seni yang spontan. Dari beberapa jenis art therapy, yang paling mudah dilakukan adalah art therapy musik. Di Indonesia sendiri, memiliki beberapa musik lokal. Salah satunya adalah gamelan. Dan jika dilihat, dewasa ini pemerintah mulai aktif dalam melestarikan gamelan Jawa agar diminati oleh para generasi penerus bangsa atau remaja. Ciri khas dari gamelan Jawa ini adalah instrumen yang bersifat halus. Mengingat hal tersebut, peneliti ingin menggabungkan antara musik karawitan Jawa dengan art terapi. Oleh karena itu, timbul pertanyaan dari peneliti yang menjadi rumusan masalah kami, yaitu apakah karawitan Jawa berpotensi dan efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan yang dialami oleh remaja? Sedangkan, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi dan keefektifan karawitan Jawa dalam membantu siswa yang mengalami gangguan kecemasan di masa PJJ. Penelitian ini termasuk ke dalam kuasi eksperimen, dan model yang digunakan adalah non-equivalent control group design. Dalam model ini akan menggunakan dua kelompok partisipan, yaitu satu kelompok eksperimen dan satu kelompok kontrol. Anggota kelompok tidak dipilih secara random, melainkan diambil dari siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta yang memiliki nilai kecemasan yang sedang atau tinggi. Untuk mengukur tingkat kecemasan, digunakan angket GAD-7 versi Bahasa Indonesia. Angket ini akan digunakan pada saat pretest maupun post-test. Setelah partisipan melakukan pretest, kelompok eksperimen melakukan sesi terapi. Sesi terapi dilakukan sebanyak 8 kali dalam 2 minggu, yang dilakukan pada tanggal 24, 26, 28, dan 30 Agustus, setelah tanggal 1, 3, 5, dan 7 September. Satu hari setelah sesi terapi terakhir, yaitu pada tanggal 8 September, diadakan post-test yang dilakukan oleh kedua kelompok. Hasil tes menunjukkan dalam kelompok eksperimen terdapat penurunan tingkat kecemasan yang dialami oleh 5 subjek, penurunan skor kecemasan dialami oleh 1 subjek, dan peningkatan skor dialami oleh 1 subjek. Sedangkan di kelompok kontrol, hanya terdapat 2 subjek yang mengalami penurunan skor kecemasan. Itu pun masih memiliki klasifikasi tingkat kecemasan yang sama dibandingkan dengan saat pretest. Dari hasil yang didapat, kami melakukan uji normalitas untuk memastikan data terdistribusi normal, sehingga kami bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu uji beda. Hasil uji normalitas yang kami lakukan menunjukkan bahwa data kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol terdistribusi normal karena memiliki nilai signifikasi P lebih dari 0,050. Setelah memastikan data terdistribusi normal, kami melakukan analisis data uji beda berupa paired sample t-test. Hasil analisis menunjukkan saat pretest, skor yang diperoleh antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen tidak memiliki perbedaan signifikan. Nilai signifikasi yang didapat sebesar 0,530. Sedangkan saat post-test, nilai signifikasi yang didapat sebesar 0,007, yang menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen setelah dilakukannya terapi pada kelompok eksperimen. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan karawitan Jawa memiliki potensi dan efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan. Hasil ini sejalan dengan teori efek reversing yang dihasilkan oleh musik. Efek ini akan memberikan ketenangan dan menyegarkan kembali pikiran, menurut Kurnianingsih dan kawan-kawan tahun 2013. Mengingat karawitan Jawa memiliki keunggulan dan ciri khas, yaitu terletak pada kehalusan nada yang dihasilkan, maka kehalusan tersebut memberikan ketenangan hati dan pikiran.
Oleh sebab itu, partisipan mengalami penurunan kecemasan karena mendapatkan suasana ketenangan. Dalam penelitian ini, antusias subjek mengikuti terapi juga berpengaruh terhadap keberhasilan penurunan tingkat kecemasan. Hal ini dibuktikan dengan subjek 2 dan 7 yang tidak mengalami penurunan tingkat kecemasan. Dalam sesi terapi, subjek 2 dan 7 terlihat sangat pasif dalam merespon peneliti maupun mengirimkan dokumentasi, sehingga peneliti tidak mengetahui apakah subjek 2 dan 7 benar melakukan terapi atau tidak. Tetapi, secara rata-rata, tingkat kecemasan kelompok eksperimen menurun. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, karawitan Jawa berpotensi dan efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan remaja. Remaja dalam penelitian ini yaitu siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta. Namun, perlu dilakukan observasi langsung tentang respon partisipan saat mendengarkan terapi. Kami tidak bisa mengobservasi secara langsung karena terkendali situasi pandemi. Pengontrolan terhadap variabel ekstranius juga perlu diperhatikan kembali. Sekian dari kami, tetap jaga kesehatan dan terus berkarya walaupun dari rumah. Karena karya yang besar tercipta saat situasi sedang tidak baik-baik saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.